Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswadi Rahman selaku penanggung jawab Pelabuhan Perikanan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu. Sejak beroperasinya SKPT Sebatik sejak 2019 awal, berbagai perkembangan yang terjadi selama 2 tahun ini. Saya akan mencoba paparkan beberapa perkembangan di SKPT Sebatik. Saat ini pembangunan di SKPT Sebatik sejak 2017 ada perkembangan dengan terbangunnya beberapa fasilitas pelabuhan. Seperti yang saya paparkan ini adalah gambaran wajah baru SKPT Sebatik dari tahun 2016 sampai 2019. Adapun beberapa fasilitas yang terbangun ini berupa trestel 7x750, causeway 7x250 meter. Inilah beberapa fasilitas yang terbangun di SKPT Sebatik. Ini termasuk fasilitas fungsionalnya, kantor, TPI, ICS, tempat perbaikan jaring, dan bangunan ice flag. Ini semua sudah operasional. Dan beberapa fasilitas penunjang juga ini sudah operasional semua selama 2 tahun ini. Dan beberapa sarana pendukung di SKPT Sebatik berupa mobil pickup, mobil nelayan pintar, dan beberapa kendaraan untuk operasional. Di SKPT Sebatik sendiri sejak tahun 2019 itu sudah melakukan beberapa koordinasi untuk melakukan beberapa pelayanan di SKPT Sebatik. Sampai saat ini ada terdiri 11 instansi yang melakukan pelayanan terpadu di SKPT, yaitu kegiatan pelayanan kesabandaran dari SKPT sendiri, terus dari pelayanan karantina ikan dari BKIPM, pelayanan pengawas perikanan PSDKP, terus pelayanan kantor kesehatan pelabuhan, pelayanan imigrasi, pelayanan bea dan cukai, pelayanan perizinan daerah, pelayanan perizinan usaha perikanan oleh PTSP Provinsi Kalimantan Utara dan PTSP Kabupaten Nunukan. Terus ada juga pelayanan surat keterangan asal ikan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan dan pelayanan pos pendanaan. Ini dari LPMKP serta pelayanan BPJSTK. Jadi ada 11 instansi yang melakukan pelayanan di SKPT Sebatik. Sehingga diharapkan dari 11 instansi yang melakukan pelayanan ini, semua kebutuhan nelayan, mulai dari perizinan sampai perizinan dokumen kegiatan ekspor impor bisa terlayani di SKPT Sebatik. Ini untuk jenis kegiatan pelayanan di SKPT Sebatik. Sampai saat ini tahun 2020 itu kunjungan kapal sebanyak 2.141 kapal. Dokumen SKPI yang kami keluarkan itu 2.097 lembar. Dan untuk pelayanan SPB sendiri itu sudah 1.172 lembar. Dan aktivasi logbook sebanyak 28 kapal. Inilah yang jenis-jenis kegiatan yang ada di SKPT Sebatik.
Untuk dibandingkan dengan tahun 2019, dengan tahun 2020 ini memang ada penurunan jenis kegiatannya karena dengan adanya COVID-19 ini. Untuk operasional SKPT Sebatik sendiri, perkembangannya untuk produksi ikan tahun 2020 ini sampai September 2020 ini itu sudah sebanyak 4.738 ton dengan nilai produksi 197 miliar 953 juta. Jadi sangat potensial untuk hasil tangkap di SKPT Sebatik. Dengan rata-rata produksi per bulan itu 526 ton dengan nilai rata-rata 21,9 miliar. Ini sangat berpeluang sekali, sangat berpotensi sekali, dan sangat strategis. Untuk kegiatan impornya, berdasarkan data distribusi kami di tahun 2020 ini, untuk kegiatan ekspor sendiri itu sudah berjumlah 4.495 ton sampai September. Itu dengan nilai ekspor itu 148 miliar 827 juta. Ini kita bisa lihat di grafik ini untuk distribusi 2020 bahwa kegiatan ekspor di SKPT Sebatik itu mendominasi sekitar 95% hasil produksi di Sebatik, Kaltar, Kalimantan Utara itu 95% diekspor ke Tawau, Malaysia, dan hanya 5% untuk dijual di domestik. Jadi untuk kegiatan ekspor sendiri itu sangat tinggi untuk dikirim ke Tawau, Malaysia. Hal ini terjadi karena nilai atau harga ikan yang diberikan dari pelaku usaha di Tawau, Malaysia itu sangat tinggi. Dan ini adalah beberapa personal yang terjadi sampai tahun 2020 ini. Itu yang saya sampaikan dari awal bahwa ada 11 jenis pelayanan, 11 instansi yang melakukan pelayanan terpadu. Terus penyerahan aset juga dari pemerintah daerah, provinsi, dan Kabupaten Nunukan itu sudah diserahkan sejak September kemarin, itu sudah diserahkan. Terkait dengan pemanfaatan sarana dan fasilitas yang ada di SKPT Sebatik, itu telah termanfaatkan mulai dari ICS-nya yang dikelola oleh Koperasi Bina Masyarakat Sejahtera, Ice Flag dikelola oleh Koperasi Bintang Harapan, Pertokoan, dan Perbengkelan. Ini semua dikelola sama koperasi lokal yang ada di Sebatik. Mengapa kami supaya pihak koperasi yang ada di masyarakat sini yang bisa melakukan pengelolaannya, biar merasa bahwa masyarakat sini bahwa SKPT Sebatik ini adalah buat masyarakat Sebatik, sehingga bisa memanfaatkan semua fasilitas-fasilitas yang ada di SKPT. Cuma ada beberapa sarana dan prasarana yang belum ada di SKPT Sebatik, yaitu seperti dermaga, tambak labut kapal, serta fasilitas bokar yang belum ada, SPDN juga belum ada, serta lahan yang sangat minim. Ini ada beberapa selama kami 2 tahun ini di SKPT Sebatik.
ada beberapa koordinasi atau kerjasama yang kami lakukan dengan instansi lain, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Salah satunya yaitu penandatangan PKS antara PTSP Provinsi Kalimantan Utara dengan SKPD Sebatik untuk melakukan pelayanan perizinan usaha perikanan. Terus kami juga salah satu delegasi Sosek Malindo yang diselenggarakan antara pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan pihak Sabah Malaysia. Dan beberapa kegiatan penerbitan buku Pelaut Merah, dan kami juga pernah laksanakan gerai perizinan kapal perikanan dengan total permohonan yang masuk waktu kami lakukan gerai itu sebanyak 807 kapal. Sebanyak 807 kapal. Jadi kami juga kaget mengenai permohonan perizinan kapal sebanyak 807 kapal ini. Terus kami juga melakukan pelatihan SKK 60 mil. Ini yang diikuti oleh 117 peserta. Dari personalnya Pelabuhan Perintis ini, SKPD Sebatik, itu ada beberapa permasalahan dan isu-isu yang sangat strategis yang perlu kita pecahkan bersama, khususnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk dapat diperhatikan mengenai aset, bahwa penyerahan aset sertifikat tanah ini sudah dilakukan. Terus cuma ada beberapa fasilitas yang perlu segera dibangun untuk bisa memaksimalkan operasional di SKPD Sebatik. Salah satunya itu ya dermaga untuk tempat labo dan tempat bongkar muat ikan yang secara permanen. Saat ini kami hanya memanfaatkan terestel untuk melakukan bongkar muat. Sehingga akan tetapi untuk kapal-kapal kecil yang mendominasi di Sebatik yang di bawah 5 GT itu tidak dapat melakukan bongkar muat karena kondisi terestel yang sangat tinggi. Termasuk panjang dermaga yang 750 meter ini masih sangat berpengaruh terhadap pasang surut air laut untuk kapal ukuran di atas 20 GT. Sehingga kalau mau kapal-kapal 20 GT bisa melakukan bongkar muat di SKPD Sebatik, itu harus menambah dermaga lagi sekitar 500 meter supaya bisa melayani kapal-kapal di atas 20 GT. Termasuk permasalahan berikutnya itu banyaknya sisa-sisa tumpukan kayu keras dan tiang dermaga yang sisa-sisa pembangunan terestel yang masih banyak di sekitaran perairan terestel tersebut. Ini beberapa fasilitas yang perlu segera disiapkan, yaitu SPDN, terus musala dan kantin belum ada, dan genset dengan daya yang 500 ini yang belum terfungsikan. Saya kira ini target prioritas yang kita segera prioritaskan yang kami kerjakan selama ini 2 tahun terakhir ini. Dalam hal penyelesaian sertifikat tanah sudah selesai dan sudah diserahkan ke KKP. Terus kedua, terbangunnya beberapa fasilitas penting yang menjadi prioritas untuk operasional dan aktivitas kapal. Ini ada masih banyak yang perlu dibangun fasilitas yang ada di SKPD Sebatik. Terus yang ketiga, terbentuknya UPT, PP Pelabuhan Perikanan Sebatik. Ini yang kita harapkan untuk segera ditetapkan sebagai UPT pusat. Termasuk operasional pelabuhan dan operasional kapal bantuan ini sudah berjalan, ya sekitar 80% sudah berjalan dan sudah operasional. Dan ini beberapa
gambar yang bisa saya tampilkan kegiatan-kegiatan di SKPT Sebatik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sekilas tentang mengenai SKPT Sebatik. Semoga para netizen yang menonton perkembangan Sebatik ini bisa membantu SKPT Sebatik dalam hal pengoperasian dan operasionalnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perbatasan.